lagi pada pembelajaran kali ini, yaitu tentang sejarah kebudayaan Islam yang berjudul Mengenal Ekonomi Masyarakat Arab Pra-Islam. Jadi Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana ekonomi masyarakat Arab pra-Islam, bagaimana jenis-jenis perekonomian masyarakat Arab pra-Islam yang dijual, jenis-jenis ekonomi yang dijual pada masyarakat Arab pra-Islam, kemudian bagaimana pusat-pusat perdagangan perekonomian masyarakat Arab pra-Islam, dan bagaimana praktik perdagangan dari masyarakat Arab pra-Islam. Yang pertama kita bahas yaitu perekonomian masyarakat Arab pra-Islam. Pada abad ke-6 Masehi, yaitu perdagangan mulai berpindah tangan ke orang-orang Yaman kepada suku Quraisy, sebuah kabilah Mekah yang sangat disegani. Jalur-jalur perdagangan ini tidak bisa dikuasai begitu saja kecuali jika sanggup memegang kendali keamanan dan perdamaian. Sementara kondisi yang aman seperti ini tidak terwujud di Jazirah Arab kecuali pada bulan-bulan suci, dan saat itulah pasar-pasar perdagangan dibuka. Yang terkenal pasarnya seperti Ukas, Zil, Majaz, dan Zulmajaz. Kemudian yaitu kita masuki jenis perekonomian masyarakat Arab pra-Islam. Ada 4 poin. Pertama yaitu mereka pertanian, melakukan pertanian. Pertanian ini yaitu dikerjakan oleh suku-suku yang bertempat tinggal di daerah yang subur, seperti penduduk Taif. Mereka menanam buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan wilayah Arab merupakan tempat penghasil rempah-rempah dan wewangian. Jadi bangsa Arab itu mempunyai peternakan, dan peternakan ini dilakukan oleh suku Arab pedalaman yang disebut dengan suku Badui. Mereka berpindah-pindah kehidupannya dari satu lembah ke lembah yang lain untuk mencari rumput atau makanan hewan ternaknya. Mereka berternak unta dan biri-biri. Tujuannya yaitu untuk diambil daging dan susu dan kulitnya. Kemudian yaitu jenis perekonomian masyarakat Arab pra-Islam. Yang ketiga, perdagangan yang tinggal di kota-kota besar. Mereka disebut Ahlul Ahdar. Kegiatan perdagangan dijalankan oleh kawasan bangsawan Quraisy, diantaranya Hashim, Abu Lahab, Abu Thalib, Abu Sufyan, Abbas, Zubair, dan yang lainnya. Mereka yaitu menjual barang-barang dagangan milik sendiri, dan ada pula yang menjualkan barang milik orang lain dengan mendapatkan upah atau dengan cara bagi hasil. Begitu pula dengan Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat sebagai Rasul, beliau menjual barang milik Khadijah sebelum Khadijah menjadi istrinya. Kemudian yaitu jenis perekonomian masyarakat Arab pra-Islam. Yang keempat yaitu ada industri khamar. Industri khamar merupakan salah satu produksi khamar yang terbuat dari anggur dan kurma. Produk khamar merupakan produk unggulan yang sangat laris di pasaran Arab. Jadi industri khamar yaitu perdagangan Arab yang banyak dilakukan oleh masyarakat Arab dan sangat maju di sana. Karena khamar yaitu merupakan minuman sehari-hari masyarakat Arab, dan khamar merupakan salah satu minuman yang diharamkan. Kemudian kita masuki yang ketiga, pusat-pusat perekonomian masyarakat Arab pra-Islam. Yang pertama, pusatnya di mana? Yang pertama yaitu pusatnya ada di pasar Ukas. Ukas merupakan pasar kuno yang paling terkenal di semenanjung Arabia sejak tahun 500 sebelum Masehi. Pasar ini terletak di antara Taif dan Mekah, tepatnya di kota Al-Atdiyah. Pasar ini melebihi pasar lainnya dalam kemegahan, hubungan dagang, dan ungkapan syair. Jadi pasar pertama yaitu namanya pasar Ukas. Dan pasar Madani, tenda, bulu domba, tembikar, peralatan perhiasan, parfum, dan hasil bumi lainnya. Jadi pasar Ukas merupakan pasar yang paling
paling terkenal karena para pedagang banyak berjualan di sana. Begitu juga barang dagangan banyak terdapat di sana. Kemudian yaitu kita masuki pusat perekonomian masyarakat Arab pra-Islam yang kedua, namanya Pasar Madinah. Jadi Pasar Madinah ini dimulai sejak tanggal 20 sampai dengan tanggal 3. Kemudian yang ketiga yaitu pusat perekonomiannya nama Pasar Zulmajjaz. Pasar Zulmajjaz yaitu pasar yang terletak antara Ukas dan Mekah. Aktivitas ini dimulai pada tanggal 1 sampai 7 Zulhijjah, di mana ibadah haji dimulai pada hari itu. Kemudian ada 4 praktik perdagangan masyarakat Arab pra-Islam. Yang pertama, praktik perdagangan dengan cara habal al-habalah. Praktik perdagangan ini yaitu seseorang menjual seekor unta betina dengan berjanji membayar apabila unta itu melahirkan seekor anak unta jantan. Dan praktik ini dilarang oleh Rasulullah SAW karena mengandung unsur untung-untungan. Dengan cara muzabanah, praktik perdagangan ini dengan cara menaksir dan menjual buah-buahan yang masih di atas pohon untuk mendapatkan anggur dan kurma kering. Dan Rasulullah melarang cara ini karena didasari atas perkiraan, sehingga dapat merugikan salah satu pihak jika perkiraan ternyata salah. Kemudian kita masuki praktik perdagangan yang ketiga, perdagangan dengan cara al-hasad. Si pembeli melempar batu kecil atau kerikil. Setelah kerikil itu dilempar, maka tempat jatuhnya kerikil tersebut merupakan batas barang yang harus dibeli. Dan praktik ini juga dilarang oleh Rasulullah. Dan yang keempat, praktik perdagangannya dengan cara muhalaqah. Muhalaqah yaitu menjual tanaman yang belum dipanen untuk memperoleh tanaman sejenis yang sudah dipanen. Dan praktik ini sama juga dengan praktik perdagangan muzabanah, yaitu menaksir atau menakar-nakar. Jadi kesimpulan materi pelajaran kita hari ini yaitu sesuai dengan anjuran Rasulullah bahwa kita dilarang melakukan praktik perdagangan seperti perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat Arab pra-Islam. Yang pertama, perdagangan dengan cara habal halbalah, karena sistemnya itu perdagangan untuk mengambil untung-untungan. Kemudian praktik perdagangan dengan cara muzabanah, dengan cara menaksir timbangan. Kemudian praktik perdagangan yang dilarang dengan cara al-hasad. Dan yang keempat, praktik perdagangan dengan cara muhalaqah. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga ibu harap anak-anak ibu paham atas pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang perekonomian masyarakat Arab pra-Islam. Apabila ada kesalahan dan kekurangan ibu dalam menyampaikan, ibu mohon maaf. Dan ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.